Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Di mana Nili menjelaskan tentang kondisi ahli akar spiritual langit yang tetap di alam Eden Pit dalam waktu yang lama. Kemudian, giliran Lu Piao untuk menguji akar spiritualnya. Lu Piao dipanggil ke tempat pengujian oleh penegak hukum Gu. Murid yang dibawa oleh Hualing yang mendapatkan akar spiritual manusia tingkat 8 melakukan bunuh diri karena kecewa dengan hasil yang didapat. Hualing bergumam kalau dia lebih memilih bunuh diri daripada dipulangkan. Tapi dia tetaplah sampah. Jadi tidak ada yang peduli kalau dia bunuh diri. Mendengarkan perkataan Hualing, para peserta merasa kesal. Tapi karena ini masalah antara alam langit kecil, jadi mereka tidak ingin membuat masalah. Kembali ke tempat pengujian. Hualing merasa kalau Lu Piao grogi. Hualing menebak kalau Lu Piao juga tidak berbakat sama sekali. Semua peserta melihat Lu Piao menguji akar spiritualnya. Lu Piao pun meletakkan tangannya di atas bola kristal. Dia hanya berharap agar tidak dipulangkan. Lu Piao sangat grogi melihat hasil yang akan dia dapat. Cahaya merah keluar dari bola kristal. Peserta lain masih memperhatikan Lu Piao, sedangkan Lu Piao menutup matanya. Dia sangat takut mendapatkan akar spiritual manusia. Dia sangat berharap mendapat akar spiritual di atas akar spiritual manusia tingkat 5, agar tidak dipulangkan. Cahaya dari bola kristal itu bersinar semakin terang, sampai membuat silau para penguji. Warna yang sebelumnya merah kini berubah menjadi warna ungu. Penegak hukum Gu bergumam, warna ungu adalah warna akar spiritual langit. Tahun ini, hanya ada 4 murid baru yang memiliki akar spiritual langit. Tapi tingkatan Lu Piao lebih tinggi dari mereka. Xiaoyu dan Hualing terkejut. Hualing bergumam, dari seluruh alam runtuhan drakonik, para ahli yang memiliki akar spiritual langit jumlahnya terbatas. Dia tidak percaya kenapa di tempat kecil seperti dunia kecil sampai memiliki 2 orang. Yang dimaksud oleh Hualing adalah Lu Piao dan Xiaoyu. Mereka pasti melakukan kecurangan. Lu Piao yang sebelumnya menutup matanya, sekarang mulai membukanya secara perlahan. Dia ingin tahu hasil yang dia dapat. Lu Piao pun menghitung jumlah akar spiritualnya. Terlihat cuma ada 5 akar spiritual. Kemudian, Lu Piao menanyakan ke penguji, apakah dia akan dipulangkan? Penguji bengong melihat Lu Piao. Lu Piao menjadi bingung. Kenapa semua orang diam? Bukannya tesnya sudah selesai? Tapi kenapa semua orang melihatnya? Kemudian penegak hukum Gu mengumumkan hasilnya, bahwa Lu Piao lulus. Dengan hasil akar spiritual langit tingkat 5, dan ditempatkan di distrik barat. Lu Piao terkejut mendengar kalau dirinya mendapat akar spiritual langit tingkat 5. Dia tidak percaya, kemudian mempertanyakan bahwa yang mendapat akar spiritual langit adalah dirinya. Mendengar kalau dirinya memang mendapatkan akar spiritual langit, Lu Piao merasa kalau dirinya memang benar-benar jenius. Dia kegirangan sambil menuruni anak tangga. Sebelumnya, Lu Piao sudah harap-harap cemas akan dipulangkan. Lu Piao berkata ke Nili, seharusnya Nili memberitahunya kalau dia memiliki akar spiritual langit tingkat 5. Lu Piao sampai berkeringat dingin saat pengujian. Nili menjawab, kalau dia tidak mempunyai bola kristalnya, bagaimana bisa Nili mengetahui akar spiritualnya? Lu Piao pun tertawa gembira. Hualing merasa sangat kesal dan marah. Kemudian menyuruh penegak hukum Gu melanjutkan ujiannya. Penegak hukum Gu bergumam. Dia merasa Hualing terlalu menggebu-gebu dalam persaingan. Tapi akar spiritual langit memang langka. Penegak hukum Gu melanjutkan ujiannya. Tidak lama, semua jenius dari alam langit kecil telah menyelesaikan tesnya. Kebanyakan dari mereka memiliki akar spiritual bumi, dan hanya 1 orang yang memiliki akar spiritual langit tingkat 1. Lu Piao berkata, menyindir ucapan Hualing sebelumnya, yang mengatakan, Lu Piao sampah. Kemudian, giliran Nili pun tiba. Nili dipersilahkan maju ke depan, untuk menguji akar spiritualnya. Dengan santai Nili maju ke depan, dia mengatakan, kalau dia akan ke distrik barat. Nili bergumam, kalau di kehidupan sebelumnya, dia memiliki akar spiritual bumi tingkat 7. Kali ini pun pasti sama. Tidak ada gunanya Nili berharap tinggi. Xiaoyu mempertanyakan, kira-kira bagaimana hasil yang Nili dapat? Dengan santai, Nili meletakkan tangannya di atas bola kristal. Bola kristal berubah menjadi merah, kemudian berubah menjadi ungu. Satu persatu akar spiritual keluar.
4 akar spiritual, kemudian bercabang menjadi 8 akar spiritual. Dengan cepat Nili menarik tangannya, kemudian menoleh ke para penguji. Para penguji hanya bengong melihat hasil yang Nili dapatkan. Hualing berkata, kalau itu mustahil. Apakah bola kristalnya rusak? Xiaoyu merasakan kalau Nili benar-benar luar biasa. Penegak hukum Go mengumumkan kalau Nili mendapat akar spiritual langit tingkat 8 dan ditempatkan di distrik barat. Suasana menjadi heboh dan para peserta terkejut. Lagi-lagi muncul akar spiritual langit. Dan juga itu tingkat 8. Selain dari distrik pusat, dari seluruh perguruan Sky Soul, bahkan tidak sampai 5 murid yang memiliki bakat seperti ini. Lu Piao sudah menduga kalau bakat Nili memang lebih hebat darinya. Penegak hukum Gu yang melihat Nili bergumam, dunia kecil merupakan satu-satunya alam yang tidak bisa dikunjungi oleh orang luar. Benar-benar tempat yang sangat luar biasa. Tapi, kenapa anak ini kelihatannya tidak puas dengan hasilnya? Apa dia pikir akar spiritual langit tingkat 8 masih belum cukup? Nili bergumam, di kehidupan sebelumnya dia cuma memiliki akar spiritual bumi tingkat 7. Tapi sekarang, akar spiritualnya malah berubah. Satu-satunya perbedaan dari kehidupan sebelumnya adalah jalar yang ada di ranah jiwanya Nili. Apakah itu penyebabnya? Nili menuruni anak tangga, sambil bergumam. Bagaimanapun bakat Nili, tetap saja kalau Nili akan menjadi spiritual iblis terkuat. Para peserta lain menyanjung bakat Nili. Lu Piao mengatakan kalau dia baru tahu Nili adalah jenius. Xiaoyu berkata ke Hualing, kelihatannya banyak murid tidak menentukan kualitas. Hualing menjawab, dia tidak tahu bagaimana cara Xiaoyu bisa menemukan banyak ahli dengan akar spiritual langit, dan berharap kalau mereka tidak berakhir seperti Xiaoyu, yang tetap berada di alam Etern Pit. Kemudian Hualing pun pergi. Xiaoyu berkata ke Nili dan Lu Piao, kalau Hualing itu orangnya pendendam, dan menyuruh Nili dan Lu Piao berhati-hati. Di perguruan Sky Soul, para murid dilarang saling berkelahi, tapi beda halnya kalau mereka berdua di luar perguruan. Nili menjawab, kalau mereka mengerti, mereka akan berhati-hati pada siapapun, entah itu teman atau musuh. Xiaoyu mengajak pergi para murid yang dia bawa. Penegak hukum Go bergumam, satu murid dengan akar spiritual tingkat 8, dan yang satunya tingkat 5. Tapi, penegak hukum Gu malah fokus membantu Hualing. Seharusnya, dia tidak membuat para jenius kecewa. Dia harus memberikan sesuatu kepada mereka untuk memperbaiki hubungan. Berpindah ke suatu tempat. Di sana, terlihat Guan Yu sedang menatap sebuah gerbang. Xiaoyu berkata, kalau tempat itu adalah distrik selatan, mereka hanya bisa mengantarnya sampai di sini. Setelah Guan Yu masuk, para instruktur akan mengatur ruangannya. Mulai sekarang dan seterusnya, Guan Yu adalah bagian dari distrik selatan. Guan Yu pun membungkuk. Kemudian Xiaoyu mengajak Nili dan Lu Piao pergi ke distrik barat. Mereka pun terus berjalan ke distrik barat. Pada distrik barat, ada 2 tempat tinggal untuk para murid. Yang pertama adalah asrama umum, di mana murid bisa tinggal di sana secara gratis. Dan yang kedua adalah tempat tinggal swasta. Untuk tinggal di sana, mereka harus membayar uang sewa. Lu Piao menanyakan bagaimana dengan mereka. Xiaoyu menjawab kalau dia sudah menyewa sebuah mansion. Mereka bisa tinggal di tempatnya untuk sementara waktu. Lu Piao mengatakan kalau dia masih gelisah. Biasanya anak-anak seumuran mereka masih belajar di perguruan anggrek suci. Tapi sekarang mereka malah berlatih di dunia lain. Nili berkata, karena Lu Piao adalah jenius, sudah sewajarnya kalau melewati jalan yang berbeda dari orang biasa. Jadi itu bukan masalah. Nili menoleh dan melihat sesuatu. Kenapa di tempat tersebut ada banyak orang? Dan mempertanyakan apa yang mereka lakukan. Xiaoyu menjawab kalau itu adalah pasar pegadaian untuk para murid. Kadang-kadang, balai perguruan kultivasi akan memberikan berbagai jenis misi, dan para murid yang menyelesaikan misi tersebut akan mendapat hadiah batu spiritual. Batu spiritual ini adalah sumber daya yang sangat penting untuk berlatih. Selain itu, para murid juga bisa mengandalkan berbagai macam roh iblis dan pusaka. Di dunia ini, roh iblis dibagi menjadi 5 tingkatan pertumbuhan, yaitu tingkat pertumbuhan biasa, bagus, unggul, luar biasa, dan dewa. Tingkat pertumbuhan luar biasa di sini sangat langka, sedangkan pertumbuhan dewa hampir mustahil dicari. Lu Piao menanyakan, apakah tingkat pertumbuhan dewa selangka itu?
bahkan di sini saja sampai sulit dicari. Nili menjelaskan, selain tingkat pertumbuhan, garis keturunan dari roh iblis juga sangat penting. Contohnya, roh iblis milik Duse. Meski tingkat pertumbuhannya sama, harimau abyss dan celestial kilin berada di tingkat yang berbeda. Roh iblis dibagi menjadi 3 macam garis keturunan. Yang pertama, garis keturunan biasa, kemudian yang kedua, garis keturunan kuno, seperti celestial kilin milik Duse, dan yang ketiga, garis keturunan Saman Purba, yang mana hampir mustahil untuk ditemukan. Mendengar penjelasan Nili, Lu Piao jadi tahu kenapa roh iblis Duse diganti. Dia juga mengatakan kalau roh iblis macan tutul miliknya cuma garis keturunan biasa. Xiaoyu berkata, roh iblis yang memiliki garis keturunan kuno sudah sangat langka. Jadi para murid biasanya hanya mengandalkan roh iblis dengan garis keturunan biasa. Mendengar hal itu, Lu Piao kembali bersemangat, kemudian menanyakan bagaimana dengan pusaka. Xiaoyu kembali menjelaskan, sebagian besar pusaka di sini sama dengan dunia kecil. Akan tetapi, pusaka di sini memiliki energi langit, yang membuat mereka lebih kuat dari senjata biasa. Pusaka terbagi dari tingkat 1 sampai tingkat 9. Di atas tingkat itu adalah tingkat ilahi, dan tingkat God Layer. Di pasar ini, memiliki pusaka tingkat 3 saja sudah diincar, tapi kebanyakan yang digade di sini adalah pusaka tingkat 1. Lu Piao merasa penasaran, seberapa kuat pusaka yang memiliki energi langit. Nili pun mengajak Lu Piao melihat-lihat. Mereka berdua berlari pergi, diikuti oleh Xiaoyu. Terdengar suara saling tukar-menukar di antara para murid. Ada yang menukar roh iblis dan ada yang menukar pusaka. Lu Piao menanyakan seberapa berharga batu spiritual itu. Karena di kota Glory, satu roh iblis saja sudah bernilai puluhan sampai ratusan ribu koin roh iblis. Xiaoyu berkata, batu spiritual adalah sumber daya yang sangat penting untuk berlatih. Semakin tinggi kultivasi, maka semakin banyak batu spiritual yang diperlukan. Energi langit sangat langka di dalam runtuhan drakonik, jadi tidak cukup untuk membantu para ahli bela diri dalam berlatih. Karena itu dibutuhkan batu spiritual yang memiliki energi langit yang murni. Lu Piao menanyakan, bagaimana dengan eliksir? Xiaoyu berkata, kalau eliksir tidak berharga di tempat ini. Mendengar hal itu, Lu Piao menjadi kecewa dan berpikir kenapa dia tidak membawa roh iblis saja. Xiaoyu berkata, percuma juga kalau membawa roh iblis biasa ke sini. Meskipun di sini, roh iblis dengan garis keturunan kuno itu langka, tapi para murid di sini juga tidak menginginkan roh iblis biasa. Setidaknya mereka ingin roh iblis dengan garis keturunan naga. Roh iblis biasa yang bisa menarik perhatian adalah tingkat pertumbuhan dewa. Tapi kenyataannya, tingkat pertumbuhan seperti itu sangat sulit untuk didapat. Lu Piao merasa kecewa, karena sudah banyak menghabiskan uang untuk mengumpulkan banyak eliksir. Nili bergumam, kalau dia tidak punya apa-apa, selain pedang meteorit dewa petir, dan mutiara racun hijau. Nili tidak mau mengandalkan mereka. Nili juga tidak boleh mengeluarkan tungku iblis maya untuk saat ini. Kelihatannya, untuk mendapat satu batu spiritual di sini sangatlah susah. Nili berkata, karena batu spiritual digunakan untuk berlatih, bagaimana caranya murid baru mendapatkan batu spiritual? Xiaoyu menjelaskan, sebagai murid baru yang memiliki akar spiritual langit, mereka akan diberikan 5 batu spiritual setiap bulannya. Lu Piao mengeluh, mendengar mereka cuma mendapat 5 batu spiritual. Xiaoyu mengatakan kalau 5 batu spiritual itu sudah termasuk banyak. Mereka yang memiliki akar spiritual bumi hanya mendapatkan 1, sedangkan akar spiritual manusia tidak mendapatkan sama sekali. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.